Seperti pujian kami Tuhan, hati kami haus akan kebenaran firman-Mu. Tegurlah kami, ajarilah kami, dan didiklah kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan selamat beribadah bersama dengan Pertongguan GKPS Padang Bulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima, dan saya akan membacakan untuk saudara-saudara demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita memasuki sebuah minggu yang disebut sebagai Minggu Paskah. Dan saudara tentu masih ingat bagaimana Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib dan mati bagi dosa-dosa kita semuanya. Setelah saudara dan saya memasuki minggu gerejawi yang disebut sebagai Minggu Paskah, maka minggu ini masuk kepada kalender gerejawi yang disebut sebagai Minggu Quasimodo-Geneti. Minggu yang secara teologis berkata bahwa kita itu seperti bayi yang mesti haus dan lapar akan hadirat Allah. Jadi ini berkaitan erat. Nah, kalau saudara membaca strukturnya surat Petrus, maka apa yang ditulis oleh Petrus di dalam surat 1 Petrus sebetulnya berkaitan erat dengan peristiwa Paskah yang lalu. Karena jika di Minggu Paskah saudara menerima korban kematian Kristus di kayu salib, maka saudara adalah bayi-bayi rohani. Dan mestinya sebagai bayi-bayi rohani, maka saudara terus merindukan air susu yang murni, yaitu firman Allah, untuk terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tetapi kenyataannya, apakah memang kita bertumbuh? Nah, malam hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang bagaimana cara saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab mestinya saudara adalah orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan.
sehingga saya lebih tertarik membicarakan tentang buah dari kelahiran kembali. Nah, coba saudara ulang lagi membaca ayat-ayat firman Tuhan, dan saya tuntun saudara melihat apa sih yang terjadi dalam hidup saudara kalau saudara itu sudah menerima korban Paskah dalam hidup. Nah, kalau saudara baca 1 Petrus, maka 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa kamu telah dilahirbarukan oleh kebangkitan Kristus Yesus. Pasal 1 ayat 18 sampai 19, di sana dikatakan bahwa kamu sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Kalau saudara juga melanjutkan bacaan saudara, pasal 1 ayat yang ke-23, maka di sana dikatakan bahwa kamu sudah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tapi dengan benih yang ilahi, yaitu firman Allah. Maka perhatikan status saudara sekarang di dalam Tuhan. Setelah engkau menerima korban Paskah, maka engkau adalah orang yang sudah dilahirkan baru. Rohmu sudah baru di hadapan Allah. Bukan hanya itu, kamu sudah ditebus dari keberadaanmu yang berdosa, dibayar dengan mahal. Bahkan Petrus mengatakan, bukan dengan emas perak, melainkan dengan darah Yesus yang mahal itu. Bahkan yang saya baca tadi, kamu sudah dilahirkan kembali. Maka kemudian kalau saudara baca lagi surat Petrus ini baik-baik, Petrus kemudian berkata, jika demikian, hasilkan dong buah pertobatan. Karena kamu sudah dilahirkan kembali, kamu mesti memproduksi, harus fruitful, harus berbuah-buah dalam hidupmu. Dan kalau saudara baca firman Tuhan dengan teliti, maka saudara di pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, saudara akan mendapat apa yang dikatakan oleh Petrus di sana, bahwa kamu mesti menghasilkan hidup yang kudus di dalam pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lalu di pasal 1 ayat yang ke-22, kamu harus mengamalkan kasih persaudaraan. Orang yang sudah lahir di dalam Tuhan, hidupnya dibaharui oleh Tuhan, rohnya baru di dalam Tuhan, maka dia mesti menghasilkan buah. Buahnya salah satunya adalah hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, mengamalkan kasih dan persaudaraan. Nah, apa yang tidak selesai dikatakan Petrus di pasal 1, itu yang menjadi renungan kita di pasal 2. Kalau begitu, buah apa lagi yang mesti saudara dan saya hasilkan? Nah, mari kita lihat pelan-pelan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yang pertama, ayat 1 saya baca. Saudara boleh mengikuti saya karena di layar sudah ada PowerPoint saya. Pertama saya baca pasal 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ada kata yang menarik di dalam ayat itu, sebab di dalam ayat itu ada kalimat yang paling penting yang bunyinya adalah buanglah segala kejahatan. Ada kata segala yang paling penting. Petrus kemudian mendaftarkan beberapa sikap atau pola kehidupan lama yang menurut Petrus mesti dibuang. Nah saudara, kata buanglah ini dalam King James diterjemahkan dengan laying aside. Ini adalah istilah dalam dunia garment. Ini seperti ketika saudara mengenakan baju, lalu bajumu itu kotor dan bajumu mesti ditanggalkan, pakai baju yang baru. Kamu sudah kenal Tuhan, Yesus sudah mati untukmu, Yesus sudah berkorban di kayu salib untukmu. Maka kalau kamu sudah dilahirkan baru di dalam Tuhan, memiliki guluna bayu di dalam Tuhan, kamu mesti menang atas manusia lamamu. Nah kemudian Petrus mendaftarkan 5 sifat dari manusia lama. Yang pertama itu namanya adalah kejahatan, diterjemahkan dari kata Yunani kakia, atau di dalam King James diterjemahkan sebagai wickedness. Apa itu?
Saudara tidak tahu kenapa manusia itu selalu punya hasrat yang di dalam Alkitab disebut hasrat untuk melukai orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan kejahat. Sebetulnya lebih cocok diterjemahkan dengan kedengkian. Apa itu? Sifat yang tidak engkau sadari entah kenapa. Kok selalu kalau ngomong itu inginnya melukai, kalau berkata-kata itu inginnya selalu menyakiti, menyerang lawan bicara orang yang ada di sekitarmu. Dan kemudian Petrus bilang, you sudah lahir baru, you tanggalkan kakia ini. Apa itu? Hasrat untuk selalu melukai. Nah, saya tidak tahu, mungkin saudara adalah orang yang terluka sehingga saudara itu harus bertahan terus, dan untuk bertahan saudara harus melukai orang lain. Tapi ada ternyata jemaat yang seperti ini dalam surat Petrus. Yang kedua, itu sifat yang harus dibuang, itu adalah tipu muslihat, dari bahasa Yunani delos. Itu artinya, kata ini sebetulnya sering dipakai di dalam istilahnya para nelayan. Ketika nelayan menangkap ikan, mereka punya trik bahwa kail jenis ini akan mampu menangkap ikan jenis ini, kail jenis ini akan mampu menangkap jenis ikan yang ini. Jadi yang dimaksud dengan tipu muslihat itu sebetulnya adalah trik yang dipakai untuk memuaskan kepentingan sendiri. Ini licik, saudara. Jadi kalau begitu Petrus bilang, kamu sudah lahir baru, maka kamu mesti menanggalkan sifat ini. Sifat apa itu? Sifat delos. Delos itu apa? Licik, tipu muslihat. Masa kamu sudah kenal Tuhan masih licik? Punya berbagai banyak trik untuk menipu, membohongi dan lain sebagainya. Nah, saudara nggak tahu saya apa yang saudara lakukan di luar sana. Saudara yang di rumah, saudara itu di kantor punya banyak kesempatan untuk, ya saudara diberi jatah uang untuk entertain atau lain sebagainya, dan saudara punya trik. Sebetulnya uang itu kau pakai untuk makan dengan keluarga, tapi you punya trik licik dan kamu tipu perusahaan, you itu curang. Atau saudara pelayan gereja dan kamu itu masih punya sifat ini, sifat tipu muslihat delos. Kamu punya trik kelicikan yang orang lain itu sampai tertipu, dan orang tidak merasa bahwa kamu sedang menipu. Maka Petrus sekarang berkata, you tanggalkan itu sifat licikmu itu, yang selalu mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Nah, saya tidak tahu apakah saudara mengalami itu, atau saudara itu masih punya karakter lama di luar Tuhan itu. Maka sekarang Tuhan berkata, tanggalkan itu. Yang ketiga, bukan lagi kejahatan, bukan tipu muslihat, bukan lagi trik, tapi yang ketiga adalah kemunafikan, dari kata hupokritos. Hupokritos ini istilah teater, saudara. Istilah teater artinya dulu ketika orang itu di teater, mereka memakai bukan masker, topeng. Lalu kemudian dia berperan sebagaimana peran yang harus diperankannya, menghibur banyak orang. Kadang orang tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya, tapi sebetulnya yang nonton itu tidak kenal siapa orang yang di depan itu, sebab mereka pakai topeng. Nah, yang dimaksud dengan kemunafikan adalah bertopeng, hidup yang bertopeng. Nah, saudara, saya pernah cerita di khotbah saya bahwa pelayanan itu adalah topeng terbaik untuk menutupi kebusukan hidup kita. Sehingga apa maksudnya? Maksudnya sederhana, bahwa ternyata di dalam jemaat menurut Petrus ada bahkan penafsir yang mengatakan ini tua-tua di gereja pada masa itu, yaitu 5 gereja yang tersebar di Galatia, di Pontus, di Kapadokia, di Bitinia, Asia Kecil dan sekitarnya. Ada ternyata para tua-tua jemaat yang masih punya kebiasaan hupokritos ini. Kelihatannya tampilannya bagus sekali, di luar itu menarik sekali, menyanyi, menyembah Allah,
hatinya rohani sekali, betul-betul bisa mengentertain orang di sekitarnya, tapi sebetulnya itu topeng yang dipakai untuk menutupi kebobrokan dirinya. Dan ini yang kemudian Petrus bilang, tanggalkan itu manusia lamamu. Saya punya klien yang saya layani yang kemudian kaget luar biasa, sebab setelah istrinya studi, lalu 2 tahun setelah studi dia pulang lagi, dan lalu dijumpai suaminya. Begitu dia lihat suaminya, ya dia itu tentu percaya namanya suaminya. Tapi yang menarik, ada suara dalam hatinya yang berkata, buka handphonenya. Nah, saudara, handphonenya dibuka, itu ada widget di sana, dan di widget itu ada banyak sekali chatting dengan wanita-wanita nakal. So kalau saudara itu punya messenger, saya berkali-kali dikirimi pesan oleh wanita-wanita nakal itu, dan kadangkala istri saya membacanya, dan kadangkala saya juga membacanya. Dan rupanya suaminya itu bukan hanya menghubungi wanita-wanita nakal itu, tetapi sampai tawar-menawar berapa harganya. Tidak hanya itu, bahkan rupanya dalam sejarah riwayat percakapan itu, mereka rupanya sudah video callan, dan mereka minta maaf tidak pakai baju. Tetapi setiap minggu suaminya ini pergi pelayanan, dia melayani Tuhan, tampilannya luar biasa, kata-katanya itu kata-kata Alkitab, kelihatannya penampilannya itu spiritual sekali. Tapi saudara, semua yang dilakukan itu ternyata hipokritos, kemunafikan. Masih simpan chattingan dengan wanita tunasusila, bahkan video callan tidak pakai baju. Perilaku seperti ini masih ada di jemaat pada waktu itu, dan saya tidak tahu, jangan-jangan di antara kita masih seperti itu. You simpan video porno, tidak tahu istrimu. You simpan gambar-gambar yang jorok, dan orang lain tidak ada tahu kecuali kau dan Tuhan. Tapi kamu terlibat terus dengan pekerjaan Tuhan. Kamu hipokrit, you penipu, dan kamu itu seorang yang tidak pantas untuk mengatakan kebenaran-kebenaran Allah tanpa pertobatan. Mesti bertobat. Perhatikan bagian yang berikutnya. Yang atau yang keempat, kemudian Petrus itu berkata, something wrong. Saya baca saja dari sini. Setelah kemunafikan itu ada kata kedengkian. Nah, kedengkian itu apa, saudara? Kedengkian itu ternyata itu dari kata Yunani petonos, atau sebetulnya terjemahannya itu sederhana, itu iri atau envy terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau begitu, apa itu envy atau iri? Iri itu adalah cemburu atas keberhasilan orang lain dan mengingini sesuatu yang buruk terjadi atas orang itu. Itu envy atau itu iri. Jadi rupanya Petrus mengamati, ada di dalam jemaat yang selalu mengamati keberhasilan orang lain dan tidak suka dengan keberhasilan orang. Justru bukan hanya tidak suka, orang ini menginginkan sesuatu yang buruk terjadi atas orang itu. Nah, ini yang disebut dengan iri. Iri ini adalah penyakit jiwa, saudara-saudara. Karena di dalam iri nanti akan menghasilkan berbagai macam kebencian. Maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai dengki. Di sana juga akan menghasilkan sifat pemarah, kritikus, mengkritik banyak, tetapi tidak pernah memberi jalan keluar. Awal mulanya dari mana itu? Dari iri. Bahkan ada penulis yang menuliskan bahwa iri atau envy ini satu dari the 7 of deadly sins, satu dari 7 dosa yang mendatangkan kematian atau maut. Tetapi yang menarik adalah Petrus berkata, tinggalkan itu. Yang terakhir dari 5 ya,
kata yang paling penting yang mesti ditanggalkan. Kalau kamu sudah dilahirbarukan, maka hilangkan yang kelima ini, fitnah. Fitnah ini dari kata Yunani katalia, atau diterjemahkan sebagai speak down. Speak down itu apa? Fitnah itu berarti selalu memberi poin negatif terhadap orang lain. Apapun keberhasilannya, apapun kebaikannya, kacamatamu selalu negatif, lihat dia. Selalu buruknya terus, lihat dia. Saya selalu mengulang-ulang ibadah kita ini di YouTube, dan saya mengamati sejak pertemuan pertama itu saya yang khotbah. Nah, waktu saya yang khotbah, saya sampai tadi sore mengecek di sana itu tidak ada satu tanda dislike. Lalu saya mengecek setelah itu, dan itu sampai sekarang nggak tahu malam ini ada atau belum. Selalu ada 2 sampai 10 orang yang selalu memberi tanda dislike. Saya bukan tidak suka diberi dislike, toh yang khotbah juga bukan saya terus, tetapi saya mau meneliti motivasi orang ini, sebab itu bisa datang dari orang-orang berbagai macam. Bisa jadi yang memberi itu adalah orang yang bukan orang Kristen, sehingga lihat kebaktian kita itu nggak suka, ya udah didislike. Bisa jadi itu bukan orang Simalungun, makanya lihat bahasanya kok begitu sih orang Simalungun ini, banyak O-nya, nggak suka mereka didislike. Tapi bisa jadi juga dia itu orang Kristen, orang Simalungun yang memang punya spirit ini, katalia. Apa itu speak down? Selalu kasih poin negatif, selalu memberi kredit yang jelek, sekalipun baik dilakukan tetap tidak baik menurut dia. Ada orang yang punya mental seperti ini di dalam jemaat, di dalam kehidupannya yang mengenal Tuhan, sehingga firman Tuhan malam hari ini berkata, kamu kan sudah lahir baru, kamu kan sudah di dalam Tuhan. Kalau kamu betul-betul di dalam Tuhan, maka satu hal yang mesti kamu hasilkan sebagai buah pengenalanmu kepada Allah. Apa itu? Tanggalkan hidup lamamu. Dengan menanggalkan hidup lamamu, kamu menghasilkan buah. Hidup lama yang mana? Yang 5 tadi. Ada fitnah, ada iri, ada kemunafikan, ada dengki, ada kebencian, yang mungkin saja menjadi penyakit jiwa yang menggerogoti hidup kita selama kita mengikut Yesus. Itu yang mesti engkau kalahkan dengan Tuhan. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saudara sebagai orang yang sudah berpuluh-puluh kali merayakan Paskah, dan minggu besok sudah berpuluh-puluh kali merayakan Minggu Quasimodo Geneti. Yang kedua, saya baca ayat 2. Ayat 2 bunyinya demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu benar-benar, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini bagian yang kedua. Kalau yang pertama saya bicara tentang jika engkau sudah di dalam Tuhan, maka engkau harus mengalahkan manusia lamamu. Yang kedua, engkau harus terus meningkat dan bertumbuh menurut ayat 2. Coba perhatikan apa yang ada di ayat 2. Ayat 2 berkata begini, jadilah seperti bayi yang baru lahir. Ada beberapa kalimat yang penting. Ada 2 istilah yang tidak bisa, tidak harus ada di dalam kalimat itu. Yang pertama kata bayi, yang kedua air susu. Bayi itu bukan berarti Petrus menganggap setiap kita adalah bayi. Bayi itu maksud Petrus adalah sikap kita terhadap keinginan untuk mengenal Tuhan. Sementara yang kedua air susu itu bicara tentang firman Allah. Jadi lengkapnya demikian. Susu atau ASI itu adalah barang yang wajib ada untuk bayi. Kalau ada bayi yang tidak mau minum susu,
kemungkinan bayi ini kurang sehat, atau kemungkinan bayi ini sakit. Dan kalau dia tetap tidak mau minum susu, bisa jadi bayi ini mati. Jadi kalau begitu, susu itu sesuatu yang wajib ada sebagai prasyarat pertumbuhan bayi, entah susu kaleng, entah ASI, pokoknya susu. Kemudian perhatikan, firman Allah adalah air susu yang murni itu. Kita dituntut untuk menjadi seperti bayi. Apa itu? Memiliki sikap seperti bayi yang terus mencari, mengingini. Nah, ini kata yang paling penting. Dan saya lanjut lagi supaya saudara dapat gambaran yang jelas dari ayat yang kedua ini. Hanya bayi yang sakit yang tidak mau susu. Nah, saudara kasih catatan ke situ. Sebab bayi yang sehat pasti dia menginginkan susu. Tapi kata kunci di ayat yang kedua tadi bukan kata bayi, bukan juga kata susu yang murni, tetapi terletak kepada kata selalu ingin, atau di dalam bahasa Yunani disebut sebagai epipoteo. Apa itu epipoteo? Epipoteo itu bisa diterjemahkan sebagai greatly desire, menginginkan, merindukan sungguh, atau bisa diterjemahkan dengan greatly to long for, dia rindu sekali, atau juga bisa diterjemahkan dengan to pursue atau mengejar, atau kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa selalu ingin berarti to pursue spiritual growth, berarti orang ini mengejar, ingin terus tumbuh menjadi dewasa, dan syaratnya adalah firman Allah. Jadi apa kesimpulannya? Sederhana, kalau kamu sudah mendengar Injil, sudah menerima korban Paskah di dalam hidupmu, maka idealnya yang pertama kamu sudah mengalahkan manusia lamamu. Yang kedua, kamu terus ingin bertumbuh naik dan kemudian mengejar spiritual growth. Kamu lapar dan haus akan firman Allah, dan firman Allah itu menjadi kebutuhan pokokmu. Hidupmu didorong oleh keinginan mengenal Dia, mencari Dia, menikmati Dia dan segala firman-Nya. Nah, saudara, saya kadang-kadang bilang di dalam doa bersama dengan anak-anak dan istri saya, dan tadi malam pun saya mengingatkan mereka, kalian itu kalau diajak nyanyi, diajak baca Alkitab 2 lagu pasti ngantuk. Tetapi kalau sudah pegang handphone, nonton YouTube, sampai jam 11 malam tidak ngantuk. Kenapa? Kehausan akan firman ini sudah kalah dengan kehausan akan yang lain. Kadangkala saya dalam hati mikir-mikir, mumpung semuanya sedang ada di rumah, di karantina oleh pemerintah, khotbah minggu itu yang panjang sekalian saja. Supaya apa? Inilah waktunya dengar firman Tuhan panjang-panjang. Karena kadangkala kalau mereka ke gereja pun, ibadah di gereja, mereka itu diajak ibadah, mereka online, status Facebooknya baru, padahal masih kebaktian, kan begitu. Tetapi sekarang diajak online, mereka itu rindu ingin ketemu di gereja. Kadang orang Kristen ini aneh. Jadi saya kadang mikir-mikir, ini waktu yang tepat, ngumpul bapaknya, mamanya, anaknya di rumah, dikhotbahi panjang sekalian. Bosen, biar. Kenapa? Supaya belajar mendengar firman. Asal bukan hanya ngobrol, tetapi ini firman, supaya mengerti betapa kita itu membutuhkan firman. Sebab pada kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak tertarik dengan firman.
yang tidak suka dengan firman Tuhan. Saya ngerti, saya baca tiap hari itu. Dari gereja kita selalu menyediakan begitu banyak fasilitas, termasuk ada grup yang pembaca firman Tuhan. Itu bagus sekali. Tapi berapa orang yang membaca? Yang aktif lapor 12, selebihnya tidak lapor memang, termasuk saya tidak pernah lapor. Tetapi maksud saya adalah itu upaya yang bagus. Setidaknya disediakan wadah untuk kamu belajar mencari Allah, mencintai firman Allah. Entah dimanapun kamu, belajarlah mendengar, belajarlah untuk membaca, biasakanlah mencintai firman. Dan kalau tanpa firman, you tidak akan pernah bertumbuh. Apakah kamu sudah lahir baru? Memiliki goluna bayu? Kalau iya, jawabnya, tandanya kamu longing for the word of God. Kamu rindu akan firman, suka dengan firman, bukan ngantuk dengar firman. Sekali lagi, musuh kita banyak, sebab lebih suka dan lebih tertarik orang mendengar filsafat-filsafat dunia, pengajaran-pengajaran dunia. Yang muda-muda, you bisa nonton drama Korea 60 seri, tidak berhenti. Tetapi begitu kau dengar firman, you ngantuk. Kamu tidak tertarik dengan firman. Dan kata firman Tuhan, you mesti tertarik dengan firman Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus menjadi tanda bahwa saudara dan saya sudah lahir di dalam Tuhan? Perhatikan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Nah, saya baca ayat 4 demikian. Dan datanglah kepadanya. Berhenti di situ. Saudara baca Alkitab saudara, garis bawahi kata ini, dan datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu, perhatikan, ada dua kalimat batu yang hidup. Di ayat 4, batu yang hidup itu tidak sama dengan di ayat 5, batu yang hidup itu. Saya jelaskan pelan-pelan dan ikuti saya karena di depan ada PowerPoint yang saya tampilkan. Saudara, pada tahun 70-an Masehi, Nero berhasil meluluh lantakkan Yerusalem, termasuk bait Allah itu hancur lebur. Maka sejak hari itu orang-orang Yahudi mengalami disorientasi spiritual. Mereka bingung, tidak ada lagi tempat untuk menyembah Allah. Bahkan mereka hidup di dalam ketertekanan bukan hanya spiritual, politik, tetapi juga ekonomi. Maka kalau saudara membaca pasal yang kedua, ayat yang ke-11, ayat yang 11 itu adalah kondisi real yang dikatakan oleh Petrus, bahwa ternyata di dalam jemaat yang tertekan itu ada yang hidup sangat susah itu. Mereka itu kemudian dihibur oleh Petrus dan disebut sebagai, kamu itu kan hanya pilgrim, perantau. Yang kedua, kamu itu hanya alien, pendatang, orang asing. Kewarganegaraanmu tidak di sini, di surga sana. Sebetulnya kalimat-kalimat itu adalah kalimat penghiburan Petrus kepada jemaat Kristen Yahudi yang tersebar di 5 kota yang ada di pasal 1 ayat 1 tadi. Maka kemudian Petrus mengatakan bahwa sebagai pendatang, sebagai perantau, bisa saja kamu itu homeless, tidak punya rumah, kamu miskin sekali, tidak punya apa-apa. Lalu kemudian apa yang mesti kamu lakukan? Petrus bilang di ayat yang keempat, come to him, the living stone, litos zonta dalam bahasa Yunani. Sekalipun kamu homeless, kamu miskin, kamu bergumul dengan berbagai macam pergumulan, ditentang oleh berbagai macam masalah, tetapi ada yang mesti kamu lakukan. You mesti
come to him, datang kepada dia. Mengapa? Karena dia adalah the living stone, batu yang hidup itu. Memang batu yang hidup itu sebetulnya imagery atau gambaran saja yang menjelaskan tentang biasanya para tukang kalau mau membangun rumah, maka mereka meletakkan batu pertama yang disebut sebagai batu penjuru. Dari batu penjuru itu seluruh bangunan akan diukur dan membentuk bangunan yang nyata, jadi bangunan betulan. Jadi kalau begitu, ini dipakai sebagai imagery oleh Petrus. Datang kepada siapa? Batu penjuru itu, batu yang hidup itu. Kenapa? Karena di dalam dia kamu itu tidak akan homeless lagi. Di dalam dia kamu tidak akan mengalami disorientasi lagi. Di dalam dia kamu akan punya pengharapan lagi. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Petrus, sebab ini menarik sekali. Kamu mesti datang kepada litosonta itu, sang batu hidup itu. Sebab apa? Sebab di dalam dia kamu akan mendapatkan perteduhan dan rasa aman. Sebab apa? Sebab di dalam dia kamu akan mendapatkan perlindungan dan penerimaan. Dunia tidak menerima, orang-orang di sekitarmu, keluargamu menolakmu, tetapi Kristus menerimamu dan memberikan jaminan rasa aman kepadamu. Kenapa kita mesti datang kepada dia? Di dalam dia ada kasih yang sejati, ada keselamatan kekal disediakan bagi saudara. Engkau bergumul, engkau homeless dalam tanda kutip, tak berumah, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, tidak mendapat keteduhan batin dan jiwa. Come to him, datanglah kepadanya, sang batu hidup itu. Karena di dalam dia kamu akan dapat kasih sejati. Di dalam dia kamu akan mendapat arah, tujuan, kehidupan yang baru lagi. Apa pentingnya kalau begitu? Kalau you sudah begitu? Hanya kalau kamu dapat itu semua di dalam Yesus, kamu bisa melakukan yang ayat 5. Ayat 5 kalau begitu, apa bunyinya? Ayat 5 bunyinya begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Nah, garis bawahi kata-kata itu. Sekarang ada batu hidup yang kedua. Batu hidup yang pertama itu litosonta, itu merujuk kepada Yesus Kristus. Datang kepada dia, karena di dalam dia kamu akan menemukan kasih, rasa aman, penerimaan, dan kamu tidak akan pernah ditolak sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Kalau kamu sudah dipuaskan di dalam Kristus, maka Kristus sekarang bermaksud untuk menjadikanmu sebagai litoisontes, batu hidup yang lain. Supaya apa? Supaya jadilah rumah spiritual itu. Baca lagi ayat 5 baik-baik, dan kemudian saudara akan dapat kalimatnya. Saya baca ulang untuk saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kalau engkau sudah dipuaskan oleh batu hidup itu, diampuni oleh batu hidup itu, mendapatkan arah kehidupan yang baru oleh batu hidup itu, sekarang Petrus berkata, dan firman Tuhan mengatakan, maka kamu sekarang akan dipakai Tuhan menjadi batu hidup untuk menggenapkan sebuah bangunan rumah rohani atau oikos pneumatikos. Supaya apa? Supaya kamu bisa melayani orang lain yang butuh perlindungan, yang butuh rasa aman, yang butuh cinta kasih, yang butuh pertolongan dan kasih sayang gereja dan orang percaya. Maka ini bicara tentang yang ketiga, tandanya kalau sungguh-sungguh Kristus sudah melahirbarukan rohmu, maka engkau akan menjadi bagian dalam pekerjaan spiritual. You will be a part of spiritual ministry.
kamu akan jadi bagian dalam pelayanan rohani. Tuhan akan memakaimu, tapi puaskan dulu rasa laparmu di dalam Tuhan, keinginanmu dihargai di dalam Tuhan, keinginanmu dihormati di dalam Tuhan. Jangan dicari di dalam manusia, Anda tidak dapat dan Anda akan kecewa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ternyata kita tahu dari ayat yang kelima bahwa kita adalah family of God. Kita itu keluarga, dan di antara keluarga biasanya ada yang terluka dan melukai, ada yang sakit dan menyakiti. Tetapi sebagai keluarga, luka melukai, sakit menyakiti itu hal biasa. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada kemarahan. Sebab kalau kamu sudah datang kepada batu hidup itu, jiwamu sudah puas. Dan sekarang mungkin kita bertengkar, tetapi kita sadar saya adalah bagian dari batu hidup itu, dan saya sedang mau dipakai Tuhan untuk membangun sebuah rumah rohani di mana banyak orang akan datang dan diberkati melalui hidup saya sebagai gereja, atau melalui GKPS Padang Bulan sebagai sebuah organisasi gereja, denominasi gereja. Kita adalah family, we are family of God. Kita keluarga Allah. Biasa saling terluka, biasa pernah tersakiti, tapi jangan engkau mendendam. Bangun lagi, layani Tuhan. Bukan hanya we are family of God, tetapi kemudian yang terakhir itu kita akan ready. Saya baca bagian akhir ayat yang kelima, rupanya ada yang bermasalah, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita bukan hanya family of God, tetapi juga kita adalah spiritual house for others. Kita itu rumah spiritual bagi orang lain. Apakah ketika orang ketemu denganmu, ngomong denganmu, dia menemukan penerimaan, rasa damai, kasih, atau justru mendapatkan penolakan? Nah, saudara, ini panggilan bagi kita di Minggu Quasimodo Geneti. Kamu mesti lapar dan haus akan Tuhan. Tapi saya menambahkannya, bukan hanya itu, kamu mesti bertumbuh dan memproduksi buah di dalam Tuhan. Tandanya apa? Mati bagi manusia lama, mengejar pertumbuhan spiritual, dan yang terakhir, menyiapkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, jika kami mengevaluasi diri kami dan menghubung-hubungkan firman itu dengan hidup kami, maka sebetulnya kami merasa malu, Tuhan. Sebab setelah kami merayakan Paskah, menikmati perjamuan kudus, menjadi bagian dari darah dan daging Kristus, menjadi satu dengan Kristus Yesus, dilahirkan kembali oleh korban kebangkitan Kristus, oleh firman Allah, oleh Roh Kudus. Tapi kadangkala kami selalu kalah dengan manusia lama kami. Kami selalu tidak mengingini Allah. Bahkan seringkali kami juga tidak paham bahwa kami akan Tuhan pakai sebagai rumah rohani bagi orang di sekitar kami. Sebab di luar sana masih banyak yang kehausan, buta,
mereka butuh tuntunan, tertolak, mereka butuh penerimaan, dibenci, dan mereka butuh kasih sayang. Terkadang kami tidak menyadari Tuhan, sebagai orang percaya kami adalah rumah rohani bagi mereka. Tolonglah kami Tuhan, mengingat-ingat lagi, mengkait-kaitkan kebenaran itu dengan hidup kami, dan berupaya sekuat tenaga dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Buatlah hati kami haus akan Tuhan. Buatlah kami punya kemampuan spiritual untuk mengalahkan dosa-dosa lama dan manusia lama kami. Dan buatlah kami Tuhan untuk menjadi batu yang hidup, menjadi rumah rohani bagi banyak orang. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.